Halo, saya Dwi Utari dengan NIM 0007. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar HTML dan PHP. Lalu yang kedua yaitu adalah struktur dasar HTML dan PHP. Yang ketiga ada praktikumnya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar HTML. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Hypertext yaitu teks yang memiliki tautan ke halaman lain. Nah, yang kedua ya markup. Markup itu adalah inti dari HTML, yaitu kode atau penanda yang digunakan untuk menentukan struktur dan format dokumen. Language yaitu adalah bahasa yang digunakan dalam HTML. Jadi HTML itu adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman. Yang kedua yaitu konsep dasar PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Nah, kalau di HTML kita berfokus ke markup, sekarang di PHP kita berfokus pada preprosesornya, yaitu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web yang dapat berinteraksi dengan database. Jadi, perbedaan antara HTML dan PHP adalah kalau HTML itu untuk membuat dan menyusun halaman saja, sedangkan PHP itu menyusun, membuat, dan menampilkan isi datanya. Kita akan masuk ke materi kedua yaitu struktur dasar HTML. Struktur dasar HTML itu yang pertama ada doctype HTML, yaitu untuk menentukan tipe dokumenmu. HTML sendiri itu elemen utama yang membungkus semua isi halaman. Lalu ada head. Head itu adalah berisi metadata seperti judul dari filemu itu. Nah, di body itu adalah berisi konten yang akan ditampilkan di browser. Nah, di body ini kita dapat menyusun dan membuat apa saja yang akan ditampilkan di halaman. Bisa teks, gambar, video, dan lain-lain. Struktur dasar PHP dimulai dari ada tanda segitiga, tanda-tanya PHP itu mengartikan kalau itu dimulai. Nah, yang kedua ada echo. Echo ini adalah isi dari PHP itu sendiri. Lalu tanda ini untuk mengakhiri. Lalu tanda ini menandakan bahwa kode PHP dimulai dan echo digunakan untuk menampilkan teks. Nah, kita akan masuk ke dalam praktikumnya. Sebelum masuk ke dalam praktikumnya, kita itu harus terlebih dahulu membuat folder di dalam XMPP-nya sendiri, di dalam file htdocs. Nah, di sini aku membuat folder tugas web. Nah, nanti ini akan berisi semua yang aku buat, perbedaan antara HTML dan PHP. Lalu kita buka Dreamweaver. Nah, di sini aku yang HTML. Yang sesuai yang udah aku jelasin tadi kan struktur HTML-nya. Nah, di body ini, di dalam body ini yang akan tampil di browsernya nanti. Nah, H1 itu heading 1, judulnya aku kasih array 1 dimensi. Lalu paragrafnya aku isi soalnya hari. Ada tiga hari. Yang pertama itu Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, lalu indeks ke 0-nya adalah apa? Apa indeks ke 0-nya itu? Nah, di sini langsung kita coba kita lihat hasil dari array HTML-nya. Nah, di HTML itu kita hanya menampilkan dari halamannya saja, tapi kita nggak menampilkan isi data dari indeks ke 0-nya itu, nggak menampilkan isi data pertanyaannya itu kan. Kita hanya menampilkan ada hari berapa dan indeks ke berapa, tapi nggak ada isi datanya. Nah, ini kalau HTML. Kita akan coba yang PHP. Nah, di sini di PHP kita menggunakan kode yang sama, cuma kan ini kita simpannya di PHP ya. Nah, kalau di PHP itu dimulai dari sini, dimulai dari sini dan diakhiri ini.
Kalau di PHP, apakah bisa kita menampilkan datanya? Nah, di sini bisa kan, kalau PHP itu bisa menampilkan indeks ke nolnya adalah hari Senin. Kenapa kok bisa Senin? Karena dimulai dari Senin, indeks ke 0, Selasa indeks ke 1, Rabu indeks ke 2. Kalau ada yang tanya, kenapa kok bisa tampil di browser itu? Jadi sebelum kalian lihat di browser itu, pastikan kalian udah save dulu codingan yang ada di Dreamweaver ini. Kalian save, lalu kalian masukkan ke dalam folder yang udah kalian buat tadi, yaitu tugas web tadi. Nanti dimasukkan di sini. Nah, ini array HTML dan ini array PHP. Jadi kalau udah dimasukin di sini, nanti pas kalian lihat di browser, di dalam localhost tugas web, maka akan muncul array HTML dan array PHP. Sekian, terima kasih.